akhirnya 6 wira terbaik yaitu Ivan Batara, Arif Lala, Maman, Irfan Hamzah, Ahmad Buseri, dan Ivan Rose berhak mendapatkan hadiah safari tour ke Afrika. Inilah 6 pria tangguh Komando 6. Ahmad Buseri, Arif Lala, Irfan Hamzah, Ivan Batara, Ivan Rose, Maman. Mereka akan bersaing untuk menjadi pria tertangguh dari yang paling tangguh. Pada tahap aplikasi ini, wira akan melaksanakan 3 wira tangkas. Materi ujian merupakan aplikasi dari 6 tahap Komando 6 yang telah mereka lalui, yaitu tahap meditasi, basis, arga, rimba, rawa, dan laut. Sehingga dapat untuk menjadikan pedoman pada saat pelaksanaan wira tangkas. Diharapkan dari balik kanan, gerak. Berenam. Di balik dayung. Langsung. Nomor 2. Nomor 6. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 1. Nomor 5. Kalian semua berhak untuk menikmati hadiah hiburan ke Afrika. Ini menjadikan sebuah kepantasan atas usaha yang telah kalian laksanakan. Saya ingin pada tahap yang terakhir ini, yaitu tahap aplikasi, saya ingatkan bahwa penilaian kami bukan hanya pada kemampuan fisikmu, tetapi secara teknik di lapangan, kalian akan dinilai. Dalam kegiatanmu seharian, kalian juga akan dinilai. Mulailah jaga etikamu, mulailah tunjukkan kemampuanmu bahwa Anda pantas menjadi salah satu pria tangguh yang terpilih di dalam kompetisi Komando 6 ini. Ingat, peluang kalian sama. Untuk itu bulatkan tekadmu, yakinkan pada dirimu bahwa kalian bisa. Sanggup ini? Siap! Kami akan mulai kegiatan hari ini di tahap rawa. Wira tangkas hari ini merupakan aplikasi gabungan dari materi latihan di tahap meditasi dan rawa. Diliputi rasa tegang, semua wira tenggelam dalam pikiran dan strateginya masing-masing. Giliran pertama, Ivan Batara. Strategi berjalannya secara stabil, napas tetap diatur agar sampai di finish dengan selamat dan dengan catatan waktu yang juga baik seperti itu. Hambatan mungkin tadi saat merayap di rawa sempat tertelan air bersama lumpur dan tenggorokan rasanya pahit sekali. Kemudian saat di sungai juga agak berat karena selain kita menerjang air, kita juga melawan lumpur. Kita
ya saya bilang tadi daratannya kita nggak tahu, jadi saat terperosok masuk ke dalam, di situ kesulitan yang paling tinggi saat harus melaluinya karena tenaga benar-benar harus dikuras. Perbedaannya dengan Wiratangka saat tahap rawa kemarin adalah lumpurnya sekarang lebih dalam, kemudian banyak aliran-aliran sungai yang kita nggak tahu daratannya seperti apa. Jadi saat melangkah kita hanya nebak-nebak, kemudian berusaha untuk sekuat tenaga melalui sungai-sungai yang kita lalui. Tahap awal ini paling berat ini karena masalahnya dari berat tubuh ya. Gue tuh masuknya besar. Ini masalahnya gue kalau nginjek di rawa tuh selalu dalam sekali gitu. Jadi untuk ngangkat kakinya tuh untuk berat sekali karena berat tubuh gue tuh sangat mempengaruhi untuk gue berjalan di rawa ini. Itu masalahnya yang paling berat yang gue hadapin. Kemudian Ivan Rose. Ya lumpurnya memang dalam ya, cuma kan treknya jaraknya terlalu dekat, terus banyak airnya juga, jadi nggak terlalu ngaruh banget deh. Gua rasa ini trek yang lumayan asik ketimbang yang pertama kali deh. Kalau gue nggak salah jalur, mungkin gue nggak kesusul sama Man. Karena gue salah jalur, akhirnya gue kesusul sama dia. Kemana, Dam? Wira pada urutan ketiga adalah Maman. Di tahap rawa, kesulitan yang paling berat itu berjalan di bibir sungai. Di situ tuh lumpurnya becek, lumpurnya itu masih berair. Jadi kalau misalnya jalan itu langsung masuk sekitar selutut gitu. Jadi nariknya susah. Semuanya asik banget dan gue juga baru pertama kali menjalani semua tahap itu. Terutama untuk kelebihannya Ahmad Busari, saya salut, saya bangga. Faktor melambai itu gimana ya? Mungkin karena suka dandan. Menurut gue 6 tahap yang udah gue laluin itu semuanya gokil, semuanya seru, semuanya asik banget, dan gue juga baru pertama kali menjalani semua tahap itu. Ahmad Busari, pria bertubuh kecil dengan hati besar ini memang tak menyangka dirinya akan lolos menjadi 6 wira komando yang tangguh. Pada tahap awal, Ahmad Busari mengalami banyak hambatan, mulai dari pull up dan susah push up. Emang susah kalau pull up, tapi saya belum biasa kayaknya. Jadi emang ketarik semua sih, kalau udah naik udah kerasa deh coba. Bahkan di hari-hari pertama masuk pelatihan, AB, panggilan akrabnya,
harus menyesuaikan diri dengan cara makan komando. 7. Pengalaman saya dari kemarin sih sebenarnya nggak nyangka aja ya bisa kayak gini, tapi paling agak kaget dengan makan ya. Makan seporsi itu sebanyak itu dihabiskan dalam waktu 10 menit aja gitu. Itu pun harus dipaksa dan didorong sama air gitu. Terutama untuk kelebihannya Ahmad Busery, saya salut, saya bangga dengan dia karena dia mentalnya sangat-sangat kuat. Kemudian dia mau mengikuti semua apa yang disampaikan oleh para pelatih materi maupun pembina yang ada. Namun, dengan kebesaran hati dan semangat pantang menyerah, AB masih beruntung. Salah satunya ketika tahap arga. Ia termasuk salah satu wira yang mestinya keluar dari kompetisi Komando 6. Saat wira tangkas, AB tergelincir ketika sedang memanjat. Pelatih memberi nilai rendah terhadapnya. Tongkat ini akan saya berikan Namun, berkat Arif Lala, kepada Ahmad Busery. AB mendapat tongkat kekebalan, sehingga ia bisa terus maju ke tahap berikutnya. Terlepas dari kehidupannya di Komando 6, AB adalah seorang mahasiswa sastra Jerman di Universitas Padjadjaran Bandung. Duduk di semester 9, tahun kelima, AB termasuk mahasiswa yang mendapat beasiswa. Sekarang ia sedang menyelesaikan skripsinya yang sempat terbengkalai. Sekarang tuh agak keteter termasuk skripsi. Kemarin juga sempat Pak dosen wali kan, ya gitulah, pokoknya tertunda lah, agak tertunda. Tinggal di asrama kampus, AB adalah pria yang lembut. Gayanya yang agak feminin membuatnya banyak disukai teman-teman baik di kampus maupun di barak Komando 6. Yang membarai menempuh segala derita, menembus kabut, memasuki hutan. Faktor melambai itu gimana ya? Emang pembawaannya agak mungkin melambai karena suka dandan dan bukan suka dandan sih, maksudnya memperhatikan penampilan sama cerewet. Standar lah cowok sekarang kan kalau dandan kan ya pakai krim muka kayak gitu kan standar. Belum sampai ke taraf yang mengkhawatirkan gitu. Hobi AB adalah olahraga. Di waktu luang, AB atau Ahmad Busery sering bermain tenis bersama teman-temannya. Olahraga yang paling sering tuh main tenis. Biasanya di sebelah kanan ada lapangan tenis bareng dia. Semua olahraga dia suka dan jago. Selain olahraga tenis dan bulu tangkis, AB juga bekerja sebagai penjaga warnet. Ketika bekerja, waktunya banyak dihabiskan untuk membuat skripsi. Dan karena fasilitas gue juga kurang mendukung, jadi agak lama skripsinya. Ya karena gue nyadar gue dari keluarga yang tidak mampu, gue gak punya fasilitas kayak laptop atau komputer. Jadi selama ini gue pakai ngerjain skripsi dari laptop temen gue atau dari komputer temen gue. Terlepas dari itu semua, AB memiliki orang tua asuh. Banyak hal dan masalah pribadi yang selalu ia ceritakan kepada Pak Slamet. Berprofesi sebagai dosen, Pak Slametlah yang banyak membantu AB supaya cepat selesai mengerjakan skripsinya. Ya kalau pada jangka pendek dia selesai dulu kuliah kan begitu, kemudian harapan saya dia bisa melanjutkan studi. Memang karena kemampuan bahasa dia yang cukup,
kemungkinan punya peluang untuk studi di luar. Karena sebetulnya fasilitas itu sebetulnya ada. Ya, secara jujur saya terkejut karena katanya dia dapat ke Afrika Selatan. Luar biasa menurut saya karena artinya dia lolos dalam satu proses yang tidak mudah dan tidak ringan barangkali waktu itu. Strategi gue emang nyimpen tenaga dulu. Cuma pas airnya udah mulai pasang dan susah juga untuk lari gitu. Jadi gue berenang tadi pas mau finish. Gue yakin gue bisa laluin semuanya, dan kedua adalah fisik. Gue sadar gue di fisik kurang banget dibandingin yang lain. Sekarang dimaksimalin aja. Dengan nomor terakhir sekarang ya diharapkan saya juga dapat peruntungan seperti itu. Waktu hujan 45 menit. Hanya tersisa 2 wira lagi yang belum melaksanakan wira tangkas. Wira Irfan Hamzah siap menaklukkan rintangan di tahap aplikasi ini. Kesulitan yang paling berat dirasakan di rawa, satu itu cuaca yang panas, itu bikin kita cepat haus dan cepat capek akhirnya. Terus ya lumpurnya sendiri itu yang jelas yang bikin sulit berjalannya itu di situ. Pada saat wira tangkas nomor terakhir itu lebih diuntungkan, ya harapannya ke sana mungkin dengan nomor terakhir sekarang ya diharapkan saya juga dapat peruntungan seperti itu. Nama lengkapnya Arif Lala Bunaya. Berprofesi sebagai instruktur panjat tebing, Arif Lala adalah wira yang terampil dan kuat. Ini terbukti dengan keberhasilan Arif mendapat nilai terbaik di 3 tahap wira tangkas. Secara fisik dan mental, Arif Lala memang sudah terbiasa dengan kondisi alam yang ekstrim. Ini berkat kebiasaan Arif yang berprofesi sebagai instruktur panjat tebing. Arif itu sendiri sebenarnya orangnya selain kuat, terus fisiknya dari kemampuannya memimpin untuk anak-anak sini juga bagus. Lalu untuk cara melatihnya bagus karena dia bisa berkomunikasi dengan baik. Terus pendekatan terhadap seluruh siswanya juga bagus karena sampai saat ini di instruktur ini sangat disenangin yaitu Arif Lala. Sejak tahun 2001, Arif bergabung di pusat Adventure Eiger. Hobinya memanjat membuat ia sering ikut dalam berbagai macam perlombaan. Ya
Ya untuk prestasi di panjat tebing sendiri sih saya nggak fokusin jadi atletnya, itu cuman buat karena waktu itu kan saya masuk di panjat tebing tuh udah lumayan berumur, udah sekitar 20 tahun lebih ya. Kalau untuk mengejar jadi atlet tuh susah, jadi ya paling saya ngejarnya untuk awal tuh emang buat hobi aja, terus buat olahraga. Terus ya pernah sih beberapa kali ikut perlombaan untuk jadi atlet, terus untuk juara itu belum lah. Dorongan dari teman-teman terdekat kadang membuat Arif Lala harus meningkatkan kemampuan fisiknya dan mental ketika ikut lomba. Ini terlihat dari semangat Pak Mamai sebagai pimpinan Arif di Eiger Bandung. Memang benar dia minta izin sama saya untuk ikut kompetisi Komando 6. Dan saya memberi izin karena saya melihat Komando 6 ini sebagai media pendidikan. Media pendidikan dalam artian menjadi seorang komando, tapi bukan untuk menjadi tentara komando. Ya diharapkan dia selain bisa memimpin dirinya sendiri, juga dia bisa memimpin anak asuhannya. Untuk Arif Lala sebetulnya kemauannya keras, jadi kelebihannya ya hanya fisik yang kuat. Pak Nuroji dia sangat berwibawa ya, terus agamais banget, dia orangnya baik. Yang jelas dia mempunyai latar belakang panjat tebing, jadi kelebihannya dia di tebing, ya, di gunung. Kalau Pak Suhardi itu dia kebetulan di kelompok 1 sebagai ini kan pembina, dia sering ngasih motivasi, ngasih spirit pada kita. Saya udah maksimalin sekuat tenaga, terus langkah yang tadinya tergopoh-gopoh ya dipacu lagi, ya dimaksimalin aja tadi usahanya. Wiratangkas pertama tahap aplikasi telah selesai. Inilah hasil catatan waktu 6 Wira Komando 6 pada aplikasi pertama. Waktu ujian 45 menit. 7.30 berarti 45 menit jam 8.15, betul? Ya, mulai dikerjakan. Untuk tahap aplikasi ini, Wira juga diberikan tes tertulis. Tujuannya untuk menguji pengetahuan Wira terhadap materi yang pernah diberikan pada tahap-tahap sebelumnya. Tadi saya dan 5 wira yang lain mengerjakan 4 soal. Jadi 4 soal itu isinya review dari tahap basis, kemudian ada tahap arga juga, terus juga ada beberapa pertanyaan tentang gaya-gaya dalam berenang dan pertanyaan tentang PBB. Orang pertama yang memegang kunci mobil ini adalah orang pertama yang memiliki mobil SUV. Nanti semuanya siap? Siap!
Sumatera.